Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nabila. Saya berasal dari Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan memperkenalkan adanya jalan sejarah Belanda yang ada di Taman Hutan Kota Banjarmasin. Dulunya, lahan hutan kota berdiri sebuah gedung hiburan kapal milik pemerintah Hindia Belanda. Pada masa sekarang ini dijadikan kafe 101. Kenapa Banjarmasin dijuluki dengan kota seribu sungai? Karena sungai menjadikan kekayaan yang vital bagi masyarakat setempat. Sungai yang terbentang di Kalimantan Selatan adalah Sungai Matapura. Sungai Matapura dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti transportasi air, perikanan, pariwisata, hingga perdagangan. Zaman dulu, transportasi di Banjarmasin kebanyakan menggunakan jukung atau bisa disebut dengan perahu dan kapal. Sehingga pada masa kolonial Belanda, awal masuk Belanda ke Kalimantan Selatan melalui jalur laut hingga belayar memasuki Sungai Matapura sampai ke Sungai Barito. Taman Hutan Kota di Banjarmasin dulunya memiliki nilai historis. Taman Hutan Kota ini terletak di Jalan Lambung Mangkurat. Nah, dapat dilihat dulunya Jalan Lambung Mangkurat seperti ini. Bagaimana sih dan apa sejarahnya Taman Hutan Kota Banjarmasin? Rimbun pepohonan menaungi Taman Hutan Kota Banjarmasin. Terletak di sudut Jembatan Merdeka, Jalan Lambung Mangkurat. Hutan kota ini salah satu titik ruang terbuka hijau paling teduh di Banjarmasin. Pada awal abad ke-19, lahan hutan kota dulunya berdiri sebuah gedung hiburan kapal milik pemerintah Hindia Belanda. Menurut Banjarhits 2019. Gedung ini dibangun untuk berbagai macam aktivitas termasuk aktivitas yang dinilai menjurus ke arah maksiat. Dulu, bangunan ini merupakan tempat bermain biliar, berdansa, hingga minum minuman serta ramah tamah bagi orang kulit putih. Sehingga pada saat itu, masyarakat pribumi menjuluki tempat tersebut sebagai Gedung Setan. Pada awalnya, Gedung Setan memiliki arsitektur tradisional yang telah berdiri sejak tahun 1898. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda melakukan renovasi pada 1920-an. Mereka mengubah arsitektur tradisional menjadi arsitektur yang sedang populer pada saat itu, yaitu Nieuwe-Zekelizik. Belanda mengadopsi arsitektur bergaya yang saat itu sangat populer di Hindia Belanda. Stigma Gedung Setan ini muncul karena masyarakat pribumi saat itu merupakan mayoritas Muslim, di mana kegiatan di tempat tersebut dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Kegiatan yang dinilai maksiat tersebut tetap berlangsung hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah pendudukan Jepang berakhir, pada 3 Juli 1948, Dewan Banjar mengalihfungsikan Gedung Setan menjadi kantor penerang Komando Resor Militer 101 atau Antasari dan Gedung RRI. Seiring waktu, markas Korem 101 atau Antasari berpindah ke Jalan Jenderal Sudirman dan kantor RRI pindah ke Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Prajurit TNI AD lalu melebur lokasi bekas Gedung Setan itu menjadi Hutan Kota pada 2009 dengan tujuan penghijauan kota. Nah, sekarang Taman Hutan Kota ini sudah disulap menjadi wadah tongkrongan anak muda yang bernama 101 Cafe. Kafe ini diresmikan pada tahun 2020. Dari berdirinya kafe tersebut, menurut pengelola kafe, katanya belum pernah ada kafe yang terbuka dan terletak di tengah hutan namun masih di dalam kota. Dapat kita lihat, yang membuat kafe ini sangat terkenal dikarenakan rimbunnya
pepohonan yang menaungi sehingga anak muda dapat menikmati dengan nyaman sebagai tempat bersantai. Begitulah sejarah Taman Hutan Kota yang ada di Banjarmasin. Sekian dari saya, terima kasih.